anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi tentang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Simak baik-baik ya. Don't forget to subscribe. Thank you. Pengertian kewirausahaan dan wirausahawan. Kata kewirausahaan berasal dari kata dasar wirausaha. Wirausaha menurut Sujatmoko berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata wira dan usaha. Kata wira berarti manusia unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan atau pendekar kemajuan, dan memiliki keagungan watak. Sementara itu, usaha berarti aksi, amal perbuatan, bekerja, dan berbuat sesuatu. Berdasarkan pengertian dari kedua kata ini, kata kewirausahaan dapat dimengerti sebagai usaha seorang yang memiliki kepribadian yang unggul untuk mencapai tujuan yang bermanfaat. Kata wirausaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna yang sama dengan kata swasta. Kedua kata ini mengacu pada makna orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur pemodalan operasinya. Wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis. Peranan wirausaha juga mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Nah anak-anak, jadi bagaimana? Apakah kalian tertarik menjadi seorang wirausaha? Dalam video terdapat contoh dari seorang wirausaha muda yang bernama Yasa. Yasa berhasil menjadi juara 1 wirausaha muda mandiri nasional kategori mahasiswa kreatif pada tahun 2015. Ada juga seorang wirausaha lainnya yaitu Reza Nurhilman, pemilik dari Maici. Ada juga pemilik markobar yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Nah anak-anak, kata kewirausahaan merupakan istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia untuk kata entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Kata entrepreneurship berasal dari kata dasar entrepreneur. Kata entrepreneur berasal dari kata majemuk bahasa Latin yang menjadi bahasa Prancis sekarang, yakni entre, yang berarti di antara, dan prendre, yang berarti mengambil. Dalam pengertian ini, entrepreneur berarti perantara antara dua entitas yang berbeda. Pengertian mengacu pada makna seorang pedagang yang berani mengambil risiko. Sementara itu, menurut Sugoto, kewirausahaan merupakan usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Pada definisi kewirausahaan ini, tampak ada usaha yang dilakukan oleh seorang wirausahawan. Selanjutnya, pengertian wirausahawan menurut para tokoh. Yang pertama ialah menurut Richard Cantillon. Menurut Cantillon, mengatakan wirausahawan dengan individu yang berani menanggung risiko dalam ekonomi. Cantillon menggambarkan seorang wirausahawan adalah orang yang membayar harga tertentu untuk suatu produk yang akan dijual, kembali dengan harga yang tidak pasti. Dalam hal ini, tentu ada suatu proses pengambilan keputusan untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya sembari menanggung risiko yang akan terjadi dengan keputusan itu. Dengan pengertian ini, Cantillon menekankan fungsi seorang wirausahawan sebagai pelaku ekonomi yang menghadapi risiko dalam bisnis dan produksi. Selanjutnya, menurut David McClellan, seorang wirausahawan adalah orang yang menerjemahkan kebutuhannya untuk berprestasi ke dalam perkembangan ekonomi. Bagi McClellan, seorang wirausahawan melakukan sesuatu dengan cara yang baru dan lebih baik untuk meningkatkan kemampuan produksi. Dia juga berani mengambil keputusan dalam ketidakpastian. Hal ini dilakukan oleh seorang wirausahawan dengan motif untuk berprestasi. Selanjutnya, menurut Peter Drucker, seorang wirausahawan adalah orang yang selalu mencari perubahan, menanggapinya, dan memanfaatkannya sebagai peluang.
Tujuannya untuk inovasi ekonomi dan sosial. Nah, anak-anak, jadi dapat kita simpulkan bahwa seorang wirausahawan adalah orang yang berani menanggung risiko untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai secara ekonomi. Hal ini dilakukan karena dia mengenal dan memahami peluang untuk berkreasi dan berinovasi. Untuk itu, dia memegang kendali atas proses produksi. Hal ini semua dilakukan dengan motif untuk berprestasi. Kreativitas dan inovasi sebagai komponen penting kewirausahaan. Anak-anak, apakah kalian tahu? Kreativitas dan inovasi merupakan komponen penting dalam kewirausahaan. Kreativitas penting karena kreativitas mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru yang dapat menimbulkan inovasi dan kewirausahaan. Inovasi dan kreativitas merupakan dua hal yang tidak dapat kita lupakan ketika kita berbicara tentang kewirausahaan. Kreativitas dan inovasi merupakan dua kata yang saling terkait. Meskipun demikian, kedua kata ini mempunyai makna yang berbeda. Kreativitas terkait dengan imajinasi, tetapi inovasi terkait dengan implementasi. Menurut Heesrich, kreativitas pada dasarnya merupakan pengembangan ide-ide baru dalam diri individu. Ide-ide tersebut kemudian dipilih, dievaluasi, didukung, dikembangkan, dan dipromosikan sehingga memberi keuntungan. Hal ini berlangsung dalam suatu proses yang disebut dengan inovasi. Inovasi terjadi ketika ide-ide kreatif berhasil menjadi suatu barang dan jasa yang bermanfaat. Hasil inovasi antara lain dapat kita lihat dalam berbagai bentuk kerajinan. Nah, anak-anak, selanjutnya, apa saja tujuan inovasi pada sebuah perusahaan? Di antaranya ialah membuat desain dan model yang menarik selera konsumen, menghasilkan barang yang berkualitas bagus, membuat nyaman dan memberi kepuasan pada konsumen, mempunyai ciri khas dari produk dari perusahaan lain, produknya memiliki daya guna dan serbaguna, dan menghasilkan produk dengan harga bersaing. Selanjutnya, apa itu kreativitas? Kreativitas adalah kemampuan seorang untuk melahirkan sesuatu yang baru. Nah, anak-anak, seorang dikatakan kreatif jika memiliki kemampuan bekerja keras, mampu berpikir secara mandiri, pantang menyerah, tidak mudah terpengaruh orang lain, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki banyak gagasan dan usulan untuk memecahkan masalah, mampu mengajukan gagasan atau pendapat yang berbeda dengan orang lain, dan memiliki jiwa untuk belajar dari kegagalan dan belajar dari orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri seseorang dikatakan kreatif ialah bersifat ingin tahu, sering mengajukan pertanyaan yang baik, banyak gagasan dan usul-usul terhadap suatu masalah, mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu, tidak mudah terpengaruh orang lain, mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain, mempunyai kebiasaan belajar sendiri, belajar dari kegagalan, dan belajar dari pengalaman orang lain. Nah, anak-anak, selanjutnya, untuk mengembangkan kreativitas seorang wirausahawan, kita dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, selalu menjaga rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu atau curiosity merupakan perilaku yang penting bagi seorang wirausahawan. Perilaku ini membuat seseorang ingin mempelajari banyak hal baru yang dapat membantu usahanya. 2. Mempertanyakan segala sesuatu. Sikap kreatif dapat didukung dengan perilaku mempertanyakan segala sesuatu, tidak menerima semua hal apa adanya, pelajari dan pertanyakan hal-hal yang mungkin belum tentu benar. 3. Bekerja secara mundur atau backward. Tetapkanlah tujuan jangka panjang, kemudian susun rencana bagaimana mencapainya. Untuk memecahkan masalah dan menjaga agar kreativitas terjaga, bekerja secara mundur dapat memberikan jawaban yang unik dan terkadang lebih baik. 4. Mencatat segala hal. Mencatat segala hal yang terjadi, seberapa kecil atau tidak pentingnya hal tersebut dapat membantu kreativitas kita. Simpanlah catatan itu dengan kode-kode tertentu agar dapat kita panggil ulang kemudian. 5.
Tulis berbagai ide yang ada di pikiran. Setiap pagi, tulislah ide-ide menarik yang ada di pikiranmu. Buatlah hal ini menjadi kebiasaan, sehingga beragam ide yang ditulis dapat diperiksa kemudian. Pergunakan sebuah papan ide untuk menjaga ide-idemu dan selalu tulis ulang kata-kata atau istilah ide-ide tersebut. Potretlah papan ide itu sebelum dihapus dan simpan pada tempat khusus yang dapat dicari kemudian. 6. Banyak membaca. Bacalah berbagai hal, termasuk sejarah dan biografi orang-orang sukses. Jangan membatasi diri pada tema-tema tertentu saja. Kalau perlu, catat hal-hal penting di pinggir buku atau di buku tulis terpisah agar dapat dianalisis. 7. Bergaul dengan banyak orang. Bergaul dengan banyak orang dapat menjaga pemikiran karena akan memperoleh banyak informasi dari berbagai pihak. Tidak hanya itu, kita pun dapat mengenal lebih banyak orang untuk menjalin kerjasama. Hal ini dapat membantu dalam mengembangkan usaha kemudian. Dan yang ke-8, menarik kritik membangun. Kritik yang diberikan orang lain dapat membantu kita mengembangkan kepribadian dan usaha. Terima kritik yang membangun dan jadikan sebagai salah satu dorongan untuk keberhasilan. Selanjutnya ialah karakteristik seorang wirausahawan. Kita telah melihat bahwa kreativitas dan inovasi merupakan komponen penting kewirausahaan. Kreativitas dan inovasi harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Karakteristik-karakteristik itu antara lain ialah tidak bergantung pada orang lain. Seorang wirausahawan membuat keputusan sendiri tanpa arahan dari orang lain. Dia menentukan apa dan kapan dia melakukan sesuatu. Berorientasi pada tujuan. Seorang wirausahawan berorientasi pada tujuan. Dia dapat menetapkan tujuan yang akan dicapai dan mempunyai komitmen untuk mencapai tujuan tersebut. Dia selalu mengutamakan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mempunyai standar yang tinggi untuk diri mereka sendiri. Seorang wirausahawan menetapkan bagaimana dia menjalani hidupnya. Misalnya, saya harus bangun pagi setiap hari. Dia selalu berusaha agar apa yang telah ditetapkannya terlaksana dengan baik. Mempunyai motivasi untuk berprestasi. Seorang wirausahawan mempunyai motivasi untuk berprestasi. Motivasi ini mendorongnya agar tujuan yang ditetapkan dapat berhasil dicapai. Berani mengambil risiko. Seorang wirausahawan berani mengambil risiko. Risiko merupakan suatu kondisi yang tidak diketahui sebagai hasil dari suatu aktivitas atau keputusan. Percaya diri. Seorang wirausahawan harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dia percaya akan kemampuan, kualitas dirinya, dan keputusannya. Memiliki tekad dan ketekunan. Seorang wirausahawan mempunyai kemampuan yang kuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu, dia berusaha sungguh-sungguh. Dapat bertindak cepat dan tepat. Seorang wirausahawan selalu mengatasi masalah yang terjadi sesegera mungkin dan setepat mungkin. Selalu mengikuti perkembangan teknologi. Bagi seorang wirausahawan, teknologi merupakan alat untuk membantu dia mencapai tujuan. Itulah sebabnya dia merasa perlu mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya, manfaat menjadi seorang wirausahawan. Setiap pekerjaan tentu saja memberikan manfaat bagi yang melakukannya. Demikian juga seorang wirausahawan. Menurut Lucier dan kawan-kawan, manfaatnya antara lain ialah menjadi atasan diri sendiri. Menjadi atasan bagi diri sendiri merupakan suatu kepuasan bagi seorang wirausahawan. Dengan menjadi atasan diri sendiri, kita mempunyai kesempatan untuk menentukan pekerjaan yang akan kita lakukan. Kita juga dapat menentukan kapan kita akan bekerja dan lamanya kita bekerja. Tidak akan kehilangan pekerjaan. Selama usaha kita berhasil, kita akan selalu memiliki pekerjaan. Memiliki kesempatan untuk mengendalikan masa depan sendiri. Kita akan bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan yang ingin kita capai. Untuk itu, kita dapat menentukan metode dan waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Memiliki kemampuan untuk mengekspresikan kreativitas kita sendiri. Kita dapat merancang usaha untuk menunjukkan keterampilan kreatif kita. Kemudian, menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Jika usaha kita berhasil dan berkembang, kita mempunyai kesempatan untuk mempekerjakan orang lain dan mendapat imbalan sesuai dengan prestasi kita sendiri. Prestasi kita hanya dibatasi oleh energi, keterampilan, dan kemampuan kita sendiri.
Materi berikutnya ialah peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Menurut Sukirno, pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan pendapatan per kapita real penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Produk domestik bruto mencakup seluruh produksi dalam negeri. Menurut Jogdankar, ada beberapa peran penting yang dilakukan oleh seorang wirausahawan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu 1. Menciptakan dan mendistribusikan kekayaan. Seorang wirausahawan menginvestasikan sumber daya mereka sendiri dan menarik modal dari investor, pemberi pinjaman, dan masyarakat dengan membentuk badan usaha. Maka, terjadi mobilisasi kekayaan publik dan memungkinkan orang untuk mengambil manfaat dari keberhasilan usaha. 2. Menciptakan lapangan pekerjaan. Seorang wirausahawan pada dasarnya adalah orang yang menciptakan pekerjaan. Penciptaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu tujuan dasar pembangunan ekonomi. 3. Menyeimbangkan pembangunan regional. Hal ini terjadi karena seorang wirausahawan membangun industri di daerah-daerah yang kurang maju dan terbelakang. Pertumbuhan industri seperti ini tentu saja akan diikuti dengan perbaikan infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, jembatan, sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, pasokan listrik dan air, dan layanan publik lainnya. 4. Membantu mengangkat ekonomi regional. Hal ini dilakukan oleh seorang wirausahawan ketika usaha yang dibangunnya berlokasi di daerah yang kurang berkembang, akan menciptakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Hal ini tentu saja menambah penghasilan ekonomi lokal dan regional. 5. Meningkatnya standar hidup masyarakat. Hal ini merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi. Seorang wirausahawan meningkatkan standar hidup masyarakat tidak hanya dengan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga dengan mengembangkan dan mengadopsi inovasi yang mengarah pada peningkatan kualitas kehidupan. Serta meningkatkan ekspor. Setiap wirausahawan pasti ingin memperluas usahanya ke pasar luar negeri. Hal ini tentu saja akan meningkatkan ekspor. Ekspor adalah usaha penting dari pembangunan ekonomi karena menyediakan akses ke pasar yang lebih besar dan mengarah pada arus masuk mata uang dan akses ke teknologi mutakhir yang digunakan di pasar luar negeri. Selain itu, perluasan pasar akan mengarah pada pendapatan usaha yang lebih stabil ketika kemerosotan ekonomi terjadi di dalam negeri. Nah, anak-anak, materi tentang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia telah selesai. Semoga bermanfaat. Thank you. Don't forget to subscribe.